terkait contoh untuk teori peluruan alfa Gamow, yaitu pada tahun 1928 George Gamow atau secara independen Kanden dan Gurney itu menggunakan hasil dari efek tunneling untuk memberikan penjelasan teoritis pertama tentang peluruan alfa atau emisi spontan yakni proton dan 2 neutron oleh inti radioaktif tentu. Positif 2e dan partikel tersebut akan ditolak secara elektrik oleh inti dengan muatan Ze, maka segera setelah cukup jauh untuk melepaskan diri dari gaya ikat nuklir. Nextnya kok nggak bisa ini. Nggak bisa dulu. Digambarkan model dari percobaan Gamow pada gambar 8.5 untuk energi potensial partikel alfa yang berada di dalam inti radioaktif. Di sini diketahui nuklir bindingnya atau energi ikat dari inti. Kemudian terdapat juga IA, energi R1 dan R2. Di sini Gamow menggambarkan bahwa kurva energi potensial untuk partikel alfa itu sebagai sumur bujur sangkar berhingga yang mewakili gaya nuklir yakni tarik-menarik memanjang hingga jari-jari nukleus R1. Jadi R1 merupakan jari-jari inti dan bergabung dengan ekor kolom yang menolak di gambar 8.5. Jika E adalah energi partikel alfa yang dipancarkan oleh titik luar R2, maka bisa diperoleh energi yang dipancarkan oleh partikel alfa, yakni sebesar 1/4 pi epsilon 0 kali 2Ze kuadrat per R kuadrat. Itu adalah nilai energi potensial untuk partikel alfa. Nah, ketika kita membayangkan bahwa partikel alfa bergerak di dalam inti dengan kecepatan rata-rata V1 dan waktu rata-rata bukan dengan dinding pada kisaran 2R1 per V1, maka frekuensi tumbukan dapat diperoleh dari persamaan V per 2R1, di mana kemungkinan lolos pada setiap tumbukan adalah E pangkat min 2Y. Itu menjadi probabilitas emisi per satuan waktu, bisa diperoleh dari V per 2R1, E pangkat min 2Y, sehingga masa hidup inti bisa dituliskan pada persamaan 8.28, yakni tau sama dengan 2R1 per V 2Y. Kemudian untuk perhitungan formula keterkaitan pada pendekatan WKB akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Pak Furkon dipersilahkan. Monggo Pak Furkon. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Della. Semoga apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang formula atau formula keterkaitan. Di next, Bu Della.
Nah, dalam pelajaran kali ini kita dapat melihat pada gambar bahwa vertikal sehingga solusi eksterior di energinya lebih besar dari energi potensial, kemudian yang kanan itu energi partikel lebih kecil dari energi potensial. Jadi itu di titiknya. Jadi ini nanti ya, jadi fungsi gelombang di daerah kiri dan kanan itu pada titik itu sama. Ya, lanjutkan Pak Purkon. Nah, ini adalah klasik bergabung dengan wilayah non-klasik dan aproksimasi WKB. Nah, pada gambar ini tampilan titik belok antara kanan dan kiri, wilayah klasik dengan wilayah non-klasik. Di next, Bu Dela. Nah, untuk mempermudah pembahasannya, nah kita geser sumbu ke atas sehingga titik belok kanan terjadi pada X sama dengan 0 pada gambar yang tadi. Nah, dalam pendekatan WKB, kita memiliki si X sama dengan jika X kurang dari 1, yaitu 1/akar Px dE pangkat 1/h integral dari X sampai 0 Px aksen dx aksen plus je pangkat min 1/h bar integral X sampai 0 Px aksen dx aksen itu jika X kurang dari 0, dan jika X lebih dari 0 itu 1/akar Px dE pangkat 1/h bar integral 0 sampai X nilai dari Px aksen dx aksen itu jika X lebih dari 0 dengan asumsi bahwa Px tetap lebih besar dari E untuk semua X sama dengan 0. Kita dapat mengecualikan eksponen positif di wilayah ini karena X sama dengan tak hingga. Nah, untuk itu kita memerlukan fungsi gelombang penambal P di sekitar titik asal. Kita akan memperkirakan potensinya dengan garis lurus dengan rumus Px sama dengan E plus P aksen 0x, yaitu persamaan 8.32. Di next, Bu Dela. Nah, pada persamaan sebelumnya itu untuk menyelesaikan rumus Schrödinger untuk V yang dilinearkan. Maka min H bar kuadrat per 2M d kuadrat si P per dx kuadrat plus E plus P aksen 0x si P sama dengan F si P. Atau dapat kita tuliskan juga d kuadrat si P per dx kuadrat sama dengan alfa pangkat 3x si P pada persamaan 8.33, di mana A bisa dikatakan bahwa 2M per H bar kuadrat si P. 2M per H bar kuadrat P aksen 0 pangkat 1/3 itu pada persamaan 8.34, di mana alfa dapat diserap ke dalam variabel bebas dengan mendefinisikan Z sama dengan alfa X di persamaan 8.35. Sehingga dapat dituliskan
D kuadrat si P per dz kuadrat sama dengan z si P pada persamaan 8.36. Nah, pada persamaan itu, persamaan di samping ini adalah disebut persamaan Airy dan solusinya disebut dengan fungsi Airy. Nah, di sini ada beberapa fungsi Airy pada tabel di samping. Yang pertama, differential equation d kuadrat y per dz kuadrat sama dengan zy. Kemudian solusinya menggunakan linear kombinasi fungsi Airy, AIZ dan BIZ. Nah, integral representasinya AI sama dengan 1/pi integral 0 sampai tak hingga cos S pangkat 3/3 plus SZ ds, dan untuk BIZ-nya yaitu 1/pi integral 0 sampai tak hingga E pangkat min Z3/3 plus SZ plus sin S3/3 plus SZ ds. Dan asimpotik formulanya yaitu AIZ sama dengan 1/2pi Z pangkat 1/4 E pangkat 2/3 Z pangkat 3/2. Dan BIZ-nya yaitu 1/pi Z pangkat 1/4 E pangkat 3/2 Z pangkat 3/2 itu untuk Z lebih dari 0. Dan untuk Z kurang dari 0 yaitu AIZ-nya 1/pi 1/pi min Z pangkat 1/4 sin 2/3 min Z pangkat 3/2 plus pi per 4. Dan untuk BZ-nya yaitu 1/pi min Z pangkat 1/4 cos 2/3 min Z 3/2 plus pi pangkat pi per 4. Itu untuk Z kurang dari 0-nya. Next, Bu Dela. Nah, dan untuk AIZ dan BIZ, solusinya umum, yaitu kombinasi linear dari itu. AI dan BI berhubungan dengan fungsi Bessel order sepertiga. Di beberapa properti mereka tercantum pada tabel 8.1 yang barusan ditampilkan pada slide sebelumnya. Dan mereka diplot pada gambar 8.8. Terbukti fungsi gelombang patching adalah si Px sama dengan alfa AI alfa X plus BI alfa X. Itu persamaan 8.37 untuk konstanta yang sesuai A dan B. Next, Bu Dela. Nah, P yang tadi adalah fungsi gelombang perkiraan di sekitar titik asal, di mana zona tumpang tindihnya cukup dekat dengan titik balik, sehingga potensi linearisasi cukup akurat, sehingga P adalah pendekatan yang baik untuk fungsi gelombang yang sebenarnya, namun cukup jauh dari titik balik, sehingga pendekatan WKB dapat diandalkan atau digunakan. Sehingga berlaku persamaan Px sama dengan akar 2N E min P aksen 0x sama dengan H bar A pangkat 3/2 akar min X. Di persamaan 8.38. Khususnya pada daerah tumpang tindih 2. Nah, pada gambar ini, pada gambar tersebut itu dapat kita lihat ada daerah 1 dan daerah kedua. Ini yang disebut dengan daerah tumpang tindih 2. Di mana pada gambar ini persamaan WKB dapat kita gunakan. Next, Bu Dela. Sehingga dapat dituliskan integral 0 sampai X
nilai dari PS aksen, DS aksen sama dengan H bar A pangkat 3/2. Integral dari 0 sampai X akar X aksen DS aksen sama dengan 2/3 H bar AX pangkat 3/2. Sehingga fungsi gelombang WKB pada persamaan 83.31 yang barusan dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu si X sama dengan D per akar H bar A pangkat 3/4, X pangkat 1/4, E pangkat 2/3 AX 3/2. Yaitu persamaan 8.39. Nah, sementara itu menggunakan bentuk asimptotik Z besar dari fungsi Airy pada tabel 8.1 pada slide sebelumnya, fungsi gelombang penambalan pada persamaan 8.37 di wilayah tumpang tindih 2 akan menjadi sebagai berikut. CPX sama dengan A/2 akar pi alfa X pangkat 1/4 E pangkat min 2/3 AX pangkat 3/2 plus B per akar P AX alfa X pangkat 1/4 E pangkat 2/3 alfa X pangkat 3/2 pada persamaan 8.40. Ini merupakan bentuk fungsi gelombang pada persamaan sebelumnya. Sehingga kita bisa membandingkan dua solusi dan dapat dilihat bahwa A alfa sama dengan akar 4P per alfa H bar D dan B sama dengan 0 pada persamaan 8.41. Next. Nah, sekarang kita bisa ulangi prosedur yang sebelumnya untuk daerah overlap 1, di mana PX diberikan oleh persamaan 8.38, tapi untuk saat ini X bernilai negatif. Jadi, dapat kita tuliskan integral X sampai 0 PX aksen, DS aksen sama dengan 2/3 H bar min alfa X pangkat 3/2. Ini persamaan 8.42. Dan fungsi gelombang WKB-nya, ini dapat kita tuliskan si X sama dengan 1/H akar H bar alfa 3/4 min X pangkat 1/4. BE pangkat I 2/3 min alfa X pangkat 3/2 plus JE pangkat min I 2/3 min alfa X pangkat 3/2. Ini persamaan 8.43. Ini merupakan bentuk atau turunan dari persamaan 8.31. Next. Nah, sementara itu, menggunakan bentuk asimptotik dari fungsi Airy untuk Z negatif pada slide sebelumnya, maka fungsi patching pada persamaan 8.37 dengan B sama dengan 0 dapat dibaca sebagai berikut. CPX sama dengan A per akar pi min alfa X pangkat 1/4 sin 2/3 min alfa X pangkat 3/2 plus P/4 sama dengan alfa per akar P min alfa X pangkat 1/4 1/2I E min I P/4 dan E min EI pangkat 3/2 min alfa X pangkat 3/2 min E pangkat I Pi/4 E pangkat min I 2/3 min alfa X pangkat 3/2 sehingga menjadi persamaan 8.44. Nah,
Membandingkan persamaan WKB dan gelombang patching fungsi di wilayah tumpang tindih 1, dapat kita temukan persamaan alfa per 2i akar P pangkat E IP per 4 sama dengan B per akar H bar alfa. Dan min A per 2i akar P E pangkat min IP per 4 sama dengan C per akar H bar alfa. Sehingga dapat kita masukkan persamaan 48.41 untuk nilai A. Dan menjadi B sama dengan min I E pangkat IP per 4 D dan C-nya sama dengan IE pangkat min IP per 4 D. Menjadi persamaan 8.45. Nah, ini adalah rumus koneksi. Ini yang disebut dengan rumus koneksi. Menggabungkan solusi WKB di kedua sisi balik dengan menormalisasi konstanta D dan menggeser titik balik kembali dari titik asal ke titik X2 yang berubah-ubah. Fungsi gelombang WKB persamaan 8.1 yang sebelumnya itu, maka akan menjadi persamaan sebagai berikut. Si X sama dengan untuk X kurang dari X2 menjadi 2D per akar PX sin seperhabar integral X sampai X2 PX aksen DS aksen plus P per 4. Dan untuk X lebih dari X2 menjadi D per akar PX E pangkat seperhabar integral X2 ke X, PX aksen, dan DX aksen. Kedua persamaan tersebut yaitu persamaan 8.46. Next. Nah, di sini kita dapat melihat contoh sumur potensial dengan satu dinding vertikal. Nah, bayangkan sebuah sumur potensial yang memiliki satu sisi vertikal pada X sama dengan 0 dan sisi miring pada gambar di samping. Dalam hal ini 0 sama dengan 0 sehingga persamaan 8.46 dapat dituliskan seperhabar integral 0 sampai X2 PX dx plus P per 4 sama dengan NP, di mana N-nya adalah 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Atau integral dari 0 ke X2, PX dx sama dengan N min seperempat P H-bar pada persamaan 8.47. Misalnya, pertimbangkan osilator setengah harmonik pada gambar tersebut. Kita next. Sehingga dapat dituliskan Px itu adalah setengah M omega kuadrat X kuadrat itu untuk X lebih dari 0. Dan nilainya 0 jika tak hingga, itu pada persamaan 8.48. Nah, dalam hal ini dapat dituliskan bahwa Px sama dengan akar 2M E min setengah M omega kuadrat X kuadrat sama dengan M omega akar X2 kuadrat min X kuadrat, di mana X2 sama dengan seper omega akar 2E per M. Dan titik baliknya menjadi integral 0 sampai X2 PX dx sama dengan M omega integral 0 sampai X2 akar X2 kuadrat min X kuadrat dx sama dengan Pi per 4 M omega X2 kuadrat sama dengan PE per 2 omega.
Oke, stop di sini. Ini potensialnya ini sudah diasumsikan untuk sistem osilator harmonik ya. Sehingga 8.48 itu seperti itu. Jadi bentuk visual potensialnya tadi itu yang dinding kiri itu kan tegak lurus tadi ya, yang lurus vertikal ya. Terus yang kanan tadi memang bentuk persamaan, tapi di sini sudah diasumsikan persamaan apa atau potensialnya itu adalah potensial harmonik gitu ya. Setengah m omega kuadrat x kuadrat itu biasanya juga ditulis setengah kx kuadrat itu. K-nya itu sama dengan m omega kuadrat. Atau omega sama dengan akar K per M ya. Seperti itu. Oke, teruskan Pak. Next, Bu Dela. Nah, dan kondisi tersebut disebut dengan kondisi kuantisasi pada persamaan 8.47 dan akan menghasilkan EN sama dengan 2N min setengah min 1/2 H bar omega sama dengan itu 3/2, 7/2, 11/2 dan seterusnya. Itu persamaan 8.49. Dalam kasus khusus ini pendekatan WKB, persamaan WKB sebenarnya memberikan energi yang diizinkan secara tepat. Nah, ini adalah gambar titik balik miring ke atas dan titik balik miring ke bawah. Sebelumnya sudah dijelaskan di awal tadi sama Bu Dela, gambar yang sama, cuman ini lebih diperinci lagi, titik miring ke atas dan titik miring ke bawah pada gambar A dan B. Sedangkan pada gambar C, ini kalau misalnya digabungkan antara gambar A dan B sehingga menjadi gambar tersebut. Kita next. Sehingga dapat dituliskan si X sama dengan jika X kurang dari X1, D aksen per akar Px, E pangkat min 1/2 integral X sampai X1, Px aksen, Dx aksen. Dan untuk X lebih dari X1, itu 2D aksen per akar Px sin 1/2 integral X1 ke X, Px aksen, Dx aksen, plus Pi per 4. Itu jika X lebih dari X1. Kedua persamaan tersebut menjadi persamaan 8.50. Nah, dan secara khusus, jika kita berbicara tentang sumur potensial pada gambar sebelumnya, maka fungsi gelombang di wilayah interior itu menjadi X kurang dari X dan X kurang dari X2 dan lebih dari X. Dan dapat dituliskan sebagai berikut. Si X sama dengan 2D per akar Px sin theta 2X, di mana theta 2X sama dengan 1/2 integral X sampai X2 Px aksen, Dx aksen, plus Pi per 4. Nah, persamaan 8.46 ini dapat akan menjadi si X sama dengan min 2D aksen per akar Px sin theta 1X, di mana theta 1X-nya sama dengan yang di atas, cuman minus. Theta 1S-nya sama dengan min 1/2 integral X1 ke X, Dx aksen, Dx aksen, min P per 4. Next. Nah, pada persamaan itu, pada persamaan 8.50,
jelas bahwa argumen fungsi sinus harus sama, yaitu 0,2 sama dengan 0,1 plus NP, yang berarti bahwa integral X1 ke X2 Px dx sama dengan N-setengah Pi H-bar, dengan N sama dengan 1, 2, dan 3, dan seterusnya, bisa angka lain. Pada persamaan 8.51. Nah, kondisi kuantisasi ini menentukan energi yang diizinkan untuk kasus tipikal dari sumur potensial dengan dua sisi miring pada gambar sebelumnya. Nah, perhatikan bahwa itu berbeda dari rumus untuk dua dinding vertikal pada persamaan 8.16 atau satu dinding vertikal pada persamaan 8.47. Hanya dalam jumlah yang dikurangi dari N-nya. Bisa 0, seperempat, atau setengah. Karena pendekatan WKB bekerja paling baik dari pendekatan semi-klasik yang lain. Perbedaannya lebih pada tampilan daripada substansinya. Bagaimanapun hasilnya lebih kuat karena memungkinkan kita untuk menghitung energi yang diizinkan tanpa pernah memecahkan persamaan Schrödinger. Hanya dengan mengevaluasi satu integral, fungsi gelombang itu sendiri telah hilang dari pandangan. Nah, mungkin itu yang dapat kita sampaikan dari kelompok kami. Kesimpulan dari pembahasan yang tadi, yang pertama, metode WKB yaitu atau bisa disebut dengan pendekatan WKB, yaitu pendekatan untuk mendapatkan koefisien transmisi gelombang ketika melewati potensial penghalang. Nah, koefisien transmisi itu didapatkan dari perbandingan gelombang datang dan keluar dari penghalang. Gelombang datang dari titik balik kiri X1 dan gelombang diteruskan ke titik balik kanan X2. Yang kedua, ketika energi potensial V hampir sama dengan energi total E, maka energi kinetik partikel sama dengan 0. Keadaan ini menandai batas antara daerah mana partikel klasik diperbolehkan atau tidak. Titik ini disebut dengan titik balik klasik yang telah kita bahas sebelumnya. Next. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan dari penjelasan terkait pendekatan WKB. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kami pasrahkan kepada Prof. Munasir selaku dosen Bangappu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rukon. Mungkin bisa ditarik ke atas ya di PPT-nya ini ke persamaan Schrödinger. Di-share lagi tapi yang atas gitu ya. Saya pengen lihat sama Schrödinger tadi. Ya, yang terus persamaan Schrödinger-nya. Nah, ini ya. Ini yang sederhana ya, persamaan Schrödinger sederhana. Baik. Baik, ini pada aplikasinya yang kemarin sudah kita pelajari ya, yaitu persamaan Schrödinger. Banyak sekali terapannya, tetapi persamaan Schrödinger ini ada keterbatasan yang lalu waktu kita diskusi tentang efek Zeeman, efek Stark, kemudian yang terakhir itu fine structure, yaitu interaksi elektron dengan inti gitu ya,
dengan proton yang ada di nukleus atom, sehingga menghasilkan struktur halus, yaitu pemecahan spektrum struktur halus atau hyperfine structure untuk atom hidrogen. Nah, ini hanya di situ hanya berlaku untuk atom-atom yang sederhana. Nah, untuk atom-atom yang dengan jumlah elektron yang lebih banyak itu butuh pendekatan lain. Misalnya untuk misalnya untuk helium dan seterusnya, itu ya yang di atas atau hidrogen. Nah, ini kembali lagi ke sini di topik ini sesungguhnya kita kembali lagi melihat bagaimana sih memecahkan persamaan Schrödinger itu. Sesungguhnya persamaan Schrödinger ini yang kita tahu adalah persamaan dinamika partikel gelombang ya. Jadi ini prinsipnya sebetulnya seperti persamaan Newton, persamaan Lagrange, Hamiltonian itu ya, yang menjelaskan tentang dinamika partikel. Tapi di Schrödinger ini ada yang spesialnya, yaitu partikel kecil, partikel yang juga bisa dipandang sebagai gelombang, gitu ya. Sehingga diawali juga dengan teori de Broglie ya, hubungan antara momentum dan panjang gelombang itu. Nah, kemudian Schrödinger mengusulkan formula ini ya, persamaan Schrödinger ini dikenal dengan persamaan Schrödinger. Nah, ini ternyata kemudian memicu atau memberikan landasan perkembangan teori kuantum yang lebih jauh gitu ya, basicnya, sehingga kemudian banyak sekali para peneliti-peneliti khususnya di bidang fisika teori ya untuk mengaplikasikan atau bahkan memberikan bagaimana kalau potensialnya itu diubah-ubah dan seterusnya ya, kemudian bagaimana solusinya ya, termasuk WKB ini. Jadi sesungguhnya kalau kita lihat ya, jadi penelitian di fisika teori itu pertama ya berkaitan dengan bagaimana sih metode untuk dapat digunakan menyelesaikan persamaan Schrödinger. Itu banyak sekali asumsi-asumsinya dan banyak juga berkembang teori-teori ya yang diusulkan. Misalnya supersimetri, jadi menggunakan pendekatan sistem supersimetri. Kemudian ada yang ini ya, pendekatan WKB ini. Kemudian ada juga pendekatan Romansky misalnya ya, atau Nikiforov misalnya, dan yang lain. Jadi ini adalah satu metode bagaimana untuk menyelesaikan persamaan Schrödinger. Jadi tentu sebelumnya ini juga kita juga pernah pelajari misalnya ya waktu di S1 di bukunya Liebab itu kita menggunakan pendekatan operator dan seterusnya. Ya untuk bagaimana menjelaskan atau menyelesaikan persamaan Schrödinger tadi. Kalau kita lihat di persamaan Schrödinger ini sesungguhnya ini keseluruhannya adalah tentang dinamika partikel gelombang gitu ya. Nah, kemudian nanti kita asumsikan sistemnya itu dia memiliki potensial tertentu misalnya. Tadi seperti partikel di dalam sumber potensial atau di dalam kotak ya, potensial kotak atau tadi yang di sebelah di awal tadi, atau potensialnya yang lain. Misalnya potensialnya itu potensial yang dikondisikan sebagai bentuk osilator harmonik misalnya seperti itu. Nah, kemudian di sini yang perlu dicari ya setelah kondisinya tadi, potensialnya tadi harus ditentukan dulu ya kondisi lingkungannya atau sistemnya. Kemudian yang dicari apa? Yang dicari adalah fungsi gelombangnya. Gelombangnya itu menjelaskan tentang bagaimana perilaku partikelnya nanti. Nah, kemudian juga E-nya. E itu adalah energi yang dimiliki oleh partikel itu ya, partikel itu. Nah, partikel ini ternyata energinya juga tidak satu gitu ya. Tidak satu. Ternyata bersifat diskrit.
ya, diskrit. Jadi ada level-level energi. Kemudian ini ternyata juga ya persamaan Schrödinger ini juga bisa menjelaskan teori yang sudah dikembangkan oleh Bohr terlebih dahulu, bahwa elektron-elektron pada atom yang terkuantisasi pada level-level energi itu bisa dijelaskan cukup baik. Jadi melalui penurunan persamaan ini, ya tentu saja dengan pendekatan bahwa atom itu seperti bola, seperti yang diteorikan oleh Bohr itu, dan kemudian persamaan Schrödinger itu ditandai dengan adanya bilangan-bilangan kuantum utama itu, dan itu juga selaras dengan apa yang dijelaskan oleh Bohr. Tapi teori Bohr tidak bisa menjelaskan lebih lanjut bagaimana interaksi misalnya spin momen magnetiknya, ya spin orbitalnya, kemudian spin magnetiknya dan seterusnya, itu tidak bisa menjelaskan. Ini keunggulan dari persamaan Schrödinger dalam menjelaskan dinamika partikel gelombang, khususnya seperti contoh dalam atom, gitu ya. Jadi ini kata kuncinya V itu potensial itu adalah kondisi atau sistemnya, ya, sistem di mana partikel itu berada, gitu ya. Itu bisa dimodifikasi macam-macam. Misalnya di teori itu misalnya potensial, ini pemodelan ya, beberapa contoh pemodelan potensial atau V tadi itu dalam mekanika kuantum. Misalnya kita kalau menjelaskan yang interaksi misalnya di fine structure tadi itu, yang kemarin itu adalah potensial Coulomb, interaksi antara elektron dan inti atom. Kemudian ada potensial Thomson-Morse misalnya, ya. Kemudian potensial Manning-Ronson, potensial Scrap, potensial Post-Stellar, dan seterusnya. Itu adalah pemodelan-pemodelan jenis potensial, ya. Kemudian bagaimana penyelesaian untuk persamaan Schrödinger tadi. Nah, salah satunya yang didiskusikan pada hari ini adalah metode WKB ini. Dan ini sangat sederhana sebetulnya, ya. Kita hanya meninjau untuk satu dimensi saja. Sumbu X, misalnya variabel X saja, ya, yang kita tinjau. Kemudian kita juga membatasi lagi untuk sistem yang atau untuk persamaan yang tidak bergantung pada waktu. Ini sederhana banget ini. Nah, ini dicoba untuk diselesaikan dengan metode WKB tadi. Ya, tentu ini pendekatan analitik sebetulnya, ya, matematis. Nah, kemudian tadi, ya, yang sudah dijelaskan tadi. Jadi, suara apa ya? Lagi di jalan ini, ya. Ada teman yang lagi berjalan ya kayaknya di anu ya. Nggih, sampun Prof. Kayaknya di kereta ini, ya. Jadi itu, ya. Jadi kemudian terakhir tadi dijelaskan misalnya bagaimana menjelaskan elektron yang berada di dalam potensial kotak atau sumur potensial, gitu ya, sehingga ada efek terobosan dan seterusnya. Jadi kalau misalnya E itu adalah energi yang dimiliki oleh partikelnya, atau dalam hal ini misalnya partikelnya itu. Kemudian potensialnya itu adalah sistemnya atau lingkungannya atau keberadaan si partikelnya itu. Dan itu tadi yang saya sebutkan ada beberapa model-model, ya, untuk potensial itu. Dan kemudian diselesaikan secara keseluruhan menggunakan tentu, ya, persamaan ini kemudian dimodifikasi, gitu ya, seperti di BKB ini tadi, ya. Tuh. Kemudian tadi misalnya coba slide selanjutnya tadi. Jadi catatannya untuk WKB ini adalah
contoh kasusnya adalah untuk satu dimensi, jadi sangat sederhana, persamaan Schrödinger yang masih sangat sederhana, tidak bergantung waktu gitu ya. Kemudian kita asumsikan di partikel itu berada di area klasik. Area klasik itu dia berada di tengah-tengah tadi kalau kita ilustrasikan dengan gambar gitu ya. Jadi ketika partikel itu punya energi yang lebih besar dari potensialnya atau lingkungan itu, tentu dia bisa bergerak dengan bebas gitu ya. Jadi kalau di area klasik itu partikelnya dia bergerak bebas, dia punya energi karena energinya lebih besar dari potensialnya. Jadi area yang menghalanginya itu. Jadi energi yang menghalanginya itu lebih kecil dari energi yang dimiliki, maka partikel itu bergerak bebas. Tapi ketika dia berada di area misalnya potensialnya lebih tinggi, tentu dia tidak bisa bergerak ya. Itu yang kita kenali di kanan kiri itu kemudian nanti kita tandai ya sebagai daerah non klasik gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian tadi ada istilah A aksen, kemudian C aksen, P aksen, dan itu adalah turunan ya, bentuk turunan. Jadi kalau misalnya A aksen atau P aksen itu ya diferensial pertama terhadap X ya. Dalam hal ini kan kita pakai masih atau hanya menggunakan satu variabel posisi X saja ya, tidak menggunakan lebih dari itu. Nah, terus nah, ini sebetulnya adalah salah satu cara saja bagaimana menyelesaikan persamaan Schrödinger tadi. Nah, kemudian di gambar ini misalnya ini tadi saya sebutkan ya, dia sistemnya itu adalah ya lihat saja contohnya ini. Contohnya adalah ini adalah semacam sumur potensial gitu ya. Potensial kanan kiri misalnya pada X sama dengan 0 dan X sama dengan A itu sama. Jadi potensialnya tak hingga ya menuju tak hingga. Sedangkan partikelnya itu berada di antaranya. Berarti di antaranya itu pada saat X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan A itu dia energinya lebih besar atau potensialnya kan sama dengan 0. Artinya dia itu mudah bergerak bebas. Tetapi di luar itu dia tidak bisa apa-apa. Jadi partikelnya tidak bisa. Nah, tetapi nanti kemudian ada pendekatan lain tentang teori terobosan ya. Misalnya partikel ya ditembakkan di satu ruang tertentu ya. Itu partikel itu kemungkinan bisa terobos dan juga kemungkinan bisa balik. Jadi itu. Nah, seperti ini misalnya ya. Ini adalah barrier potensial, dinding potensial gitu ya. Jadi misalnya partikelnya itu memiliki energi yang lebih kecil dari potensial dinding penghalangnya itu. Kemudian dia ditembakkan. Misalnya dinding potensialnya itu dengan ketebalan A misalnya. Jadi X sama dengan A misalnya. Panjangnya itu antara 0 sampai A misalnya. Itu adalah dinding potensialnya. Maka gelombang atau partikel yang ditembakkan pada dinding itu kemungkinan ada yang terobos, kemungkinan juga ada yang balik. Jadi ini yang kita sebut sebagai efek terobosan. Ini di bukunya Liebov dulu sudah pernah kita pelajari. Cuman kita tidak terlalu fokus pada istilah WKB ini sesungguhnya. Tapi ada juga yang kita sudah pelajari sebetulnya. Jadi tentang masalah-masalah persamaan Schrödinger untuk masalah-masalah satu dimensi. Selain gitu dulu waktu kita belajar fisika kuantum itu. Jadi misalnya ada sumber potensial, kemudian step potensial, kemudian barrier potensial, kemudian macam-macam untuk masalah-masalah satu dimensi. Sehingga kita juga akan bicara tentang gelombang. Jadi ada gelombang refleksi, ada gelombang transmisi gitu ya. Ada gelombang datang, gelombang balik, gelombang yang diteruskan gitu ya. Nah, kemudian kita juga mengenal ada efek tunneling dan seterusnya. Jadi ini tadi sudah dibahas sesungguhnya ya di situ. Nah,
Itu kemudian tentu ini kan metode untuk menyelesaikan persamaan Schrödinger. Jadi kalau kita lihat yang lain juga ada lagi. Nah, khusus yang ini adalah untuk masalah satu dimensi, tetapi dipecahkan dengan pendekatan PKB. Nah, ini kan kemudian ini ada ilustrasi ya untuk menggambarkan kasus yang ditinjau tadi untuk barrier potensial. Di area apa tadi? Di area sebelum ini tadi, jadi daerah negatif ya, di sebelah kiri X sama dengan 0, itu gelombangnya kan utuh ya, gelombangnya utuh. Jadi partikel itu kita gambarkan sebagai gelombang kan. Sekali lagi yang kita di awal tadi, kita nyatakan bahwa sesungguhnya persamaan Schrödinger itu menjelaskan fenomena partikel yang juga sebagai gelombang. Jadi punya sifat itu. Sehingga kalau kita lihat gambar tadi, gambar yang tadi, nah ini kan yang di sebelah kiri itu kan ada gelombang longitudinal gitu ya. Ya. Transversal apa longitudinal kalau kecepatan dan arah geraknya itu tegak lurus? Transversal, gelombang transversal ini. Nah, kalau yang di sebelah kiri kan utuh begini ya. Nah, kemudian ditandai pada daerah barrier potensialnya tadi X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan A tadi kan tidak ada gelombang karena dia melewati sebuah sebuah medium bukan udara, dia itu ada redaman ya, seolah-olah itu fungsinya itu tidak sinusoidal, tetapi dia fungsinya itu adalah eksponensial gitu ya. Jadi dia itu akan redam gitu ya, gelombangnya itu akan teredam sejauh sepanjang area yang dilewati. Nah itu kemudian dia lepas lagi di area potensialnya 0, maka dia sisanya tadi itu dalam bentuk gelombang lagi. Nah ini adalah ilustrasi fisiknya ya, kalau kita gambarkan secara fisiknya itu. Nah matematikanya memang agak lumayan ya panjang gitu ya matematikanya, tapi secara fisiknya bisa kita pahami seperti itu gitu ya. Nah ini fisis bagaimana pendekatan PKB dalam menjelaskan fenomena partikel yang menerobos dinding atau barrier potensial itu ya, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi. Nah, kadang-kadang kita juga ini ya, di dalam solusinya itu menggunakan bilangan imajiner dan seterusnya. Nah, itu biasa aja. Kadang kita tidak bisa menyelesaikan dengan mudah, maka kita kalau menggunakan solusinya adalah sinusoidal itu bisa gabungan ya, sehingga kita mau tidak mau harus ada yang real dan imajiner. Nah coba ini tadi kembali ini tadi nah seperti ini. Ini adalah kalau tadi itu barrier, kalau ini misalnya peluruan ya tadi ya. Jadi seolah-olah kan sebetulnya kan elektron yang kita tinjau itu dia akan bergerak mengelilingi inti kan, sebetulnya teorinya seperti itu ya. Jadi ada gerak orbital yang mengelilingi inti seperti itu. Nah, kemudian kita juga mengenal bahwa di konsep tentang atom itu ada inti atom dan elektron ya, elektron yang menempati orbital-orbitalnya di kulit-kulit atom. Nah, misalnya kita tahu ini ada energi ikat nuklir ya, sehingga elektron yang ada di kulit itu tertarik juga oleh inti. Nah, kemudian diilustrasikan seperti ini. Ini ada energi ikat istilahnya, dan ada energi ikat inti. Tentu kalau elektron yang bergerak tadi itu terlalu dekat dengan taruh misalnya dia tidak bisa ya posisinya itu lebih kecil dari R1 karena di situ itu batasnya ya. Makanya kita kenal ada gaya atraktif dan gaya repulsif ya kalau di gaya inti itu ya. Jadi kalau dia terlalu dekat maka dia akan tertolak ya dengan gaya tolaknya repulsifnya tadi itu. Kemudian kalau terlalu jauh maka ada gaya atraktifnya sehingga atom itu tidak bisa
berantakan itu. Artinya dia tetap jadi satu kesatuan gitu ya. Itu untuk menjelaskan kayak intinya itu. Nah, seperti ini misalnya tadi udah dibacakan penjelasannya, ini adalah tinjauan, ini adalah hasil kajian lagi tentang bagaimana kalau model potensialnya seperti ini kan gitu ya. Kemudian solusinya seperti apa. Makanya ini adalah yang dikembangkan orang lain juga sebetulnya. Menggunakan apa potensial Coulomb tadi. Jadi kan tergantung potensialnya juga. Jadi ini potensial Coulomb. Nah, ternyata untuk pemodelan potensial Coulomb ini bisa digunakan untuk menjelaskan tentang konsep peluruhan apa tadi partikel alfa tadi ya. Kalau nggak salah tadi. Boleh belajar seperti ini. Nah, kalau di sini kemudian kalau di area R1 dan R2 itu masih di area aman, masih di ini. Jadi antara elektron dan atom itu masih aman ya, artinya masih dalam satu kesatuan, terikat dengan baik. Jadi antara gaya repulsif dan atraktifnya itu masih imbang gitu ya. Nah, kalau di R yang lebih besar dari R2 itu diasumsikan ini kan grafiknya ini, potensialnya ini kan berarti potensialnya ini lebih kecil dari E kan? Dari E. Jadi kalau misalnya, kalau di antara R1 dan R2 itu potensialnya kan lebih tinggi dari E. Artinya E itu adalah energi yang dimiliki oleh partikel. Nah, dalam hal itu, di area R1 dan R2 itu partikelnya masih di dalam, masih terikat, belum lepas. Tetapi ketika energi yang dimiliki oleh partikel itu lebih besar dari potensial yang menghalangi mereka, atau potensialnya ini, di area R yang lebih besar dari R2, nah itu ditengarai partikelnya sudah lepas, gitu ya. Dia sudah bergerak bebas di situ. Nah, ini adalah konsep fisisnya bagaimana menjelaskan tentang disintegrasi inti atom atau atom inti berpecah atau terpecah menjadi inti yang lain gitu ya, inti yang dengan ukuran yang lebih kecil misalnya seperti itu. Itu konsep fisisnya sebetulnya. Nah, matematikanya memang ya kembali lagi matematikanya ya cukup panjang juga ya untuk menjelaskan itu. Tapi fisisnya seperti itu. Berarti apa di sini? Menggunakan energinya di sini kan energi Coulomb sebetulnya ya, energi Coulomb. Ini jadi ini pemodelan ya, pemodelan untuk peluruhan atom alfa itu ya seperti itu. Baik, terus apa lagi tadi? Nah, itu bisa diprediksi ya. Kalau kita belajar fisika inti juga sama sebetulnya. Kan kalau prinsipnya di fisika inti kalau inti atom yang tidak stabil, maka secara hukum alam dia akan mengkondisikan dirinya stabil. Dengan cara apa? Bisa saja dengan bergabung dengan inti yang lain, atau dia melepaskan partikel menuju inti atom yang lebih kecil, misalnya seperti itu. Jadi itu adalah efek fisi ya, reaksi fisi dan reaksi fusi ya. Jadi penggabungan dan pemisahan seperti itu. Bahkan dan seterusnya di teorinya itu peluruhan itu bisa terjadi terus-menerus ya pada sampai betul-betul inti atom itu stabil gitu dengan melepaskan partikel-partikel lain. Nah, partikel-partikel lain itu biasanya ya partikel alfa, beta, ya, gamma dan seterusnya. Tuh. Baik, ada lagi tadi. Nah, Pak Furqon tadi kan menjelaskan tentang ini juga ya. Ini adalah sebenarnya ya biasa saja sebetulnya untuk menjelaskan di daerah batasnya ini. Jadi kalau gelombang itu kan tidak diskontinu. Gelombang itu kan nyambung ya. Nyambung tadi misalnya di daerah X lebih kecil dari A tadi kan gelombang transversalnya kan kelihatan gitu ya. Jadi masih amplitudenya tetap gitu ya. Kemudian begitu masuk di daerah bariernya dia mulai eksponensial. Ya. Kemudian dia lepas dan barier dia ada untuk transversal lagi, tetapi amplitudenya lebih kecil karena gelombangnya lebih lemah ya. Bagian energi terserap di daerah bariernya tadi itu. Nah,
Gelombang itu sifatnya kontinu. Di titik yang kita sebut sebagai turning point-nya itu atau titik baliknya itu di situ tetap di situ harus sama. Jadi kalau si fungsi X itu, maka si fungsi X di daerah 1 sama dengan si fungsi X di daerah 2, di mana X itu pada titik turning point-nya itu. Gitu ya. Dan seterusnya. Memang solusinya jadinya matematikanya agak panjang gitu ya. Panjang. Nah, memang seperti itu. Oke, saya kira untuk hari ini cukup ya. Sampai di sini ya, saya kira. Nah, silakan yang lain juga mempelajari ini dan masih banyak ya. Jadi bagaimana metode untuk menyelesaikan persamaan Schrödinger itu. Begitu pula dengan berbagai model-model potensial ya untuk penerapan dari persamaan Schrödinger itu. Baik, saya kira cukup ya di sini. Selanjutnya silakan untuk belajar mandiri. Masih ada lagi ya, minggu depan masih ada berapa topik? Kurang 2 topik, Prof. Campuran elektron ya, sama dinamika elektron relativistik ya. Baik, terima kasih semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama.